Matur nuwun sebelumnya hadiran teman-teman semua. Saya ini tarakan teman-teman ya, kita biar nggak ada ini. Walaupun saya masih muda sebetulnya, 35 katanya. 35 tapi kebalik. Jadi sekali lagi matur nuwun sudah berkenan mampir ke kantor kami, yang kantor kita ini. Ya, asal ada kantor tapi itu menunjukkan bahwa kita serius di bisnis ini. Jadi kita bukan perusahaan abal-abal yang nggak punya kantor, nggak punya kejelasan, pelengkapan legalitas segala macam kita sudah lengkapi. Saya tahu kehadiran teman-teman ini ya sekalian pembuktian bahwa ini produk ini kok sebulan aja kok nggak datang-datang gitu. Tapi memang itulah kesulitan kita di awal, kita terus terang terlambat antisipasi, dan kebetulan juga ditambah pabrik ini kesulitan karena PPKM-nya kemarin. Jadi proses produksi itu agak terlambat. Tapi agak terlambatnya ini ditambah kita adakan acara akhir bulan lalu, akhir bulan September itu ada acara Investcamp di Jogja. Ternyata proses sebelum acara itu teman-teman sudah kejar-kejaran mengejar manajer, permintaan melonjak. Sehabis acara lonjakan terjadi juga gitu. Jadi memang beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan, tapi insya Allah ke depan kita tidak akan ada keterlambatan lagi. Jadi mudah-mudahan keraguannya terjawab teman-teman bahwa kantornya ada. Yang sering muncul di Zoom gitu, saya juga ada, bukan Robert. Jadi saya benar-benar ada juga. Terus kalau mengenai visi yang tadi disebutkan Master Lindo, sebetulnya memang niatan kami meluncurkan program ini terutama adalah dari dasar pengalaman pribadi Bapak. Saya cerita sedikit bahwa kenapa waktu diluncurkan kita bicara asuransi kecelakaan. Itu banyak dari kita sudah punya asuransi jiwa, BPJS gitu. Tapi rasanya kurang konkret kalau kita nggak punya asuransi kecelakaan. Jadi kebanyakan dari kita itu kalau misalnya ada saudara meninggal karena sakit itu biasanya ada ancaman. Tapi kalau meninggal karena kecelakaan, misalnya kita berangkat sehat, pulang tinggal nama, itu banyak kejadian. Dan itulah yang paling tidak disiapkan oleh keluarga kita di rumah. Ini mendadak sekali, tiba-tiba berangkat sehat, pulang tinggal nama. Itu pasti akan menimbulkan kegoncangan, dan kebanyakan dari keluarga masyarakat Indonesia itu nggak siap dengan itu. Yang meninggal sudah selesai, karena tinggal hitung-hitungan berapa amal jariahnya, kehidupannya selama di dunia seperti apa. Tapi yang ditinggalkan ini harus meneruskan kehidupannya. Dan terus terang program ini pada saat saya terpikir itu pada saat istri saya sakit dan akhirnya nggak ada. Cuman bed rest itu sudah sakit itu 2,5 tahun. Jadi saya ngalami pada saat itu saya harus jual rumah, jual kendaraan gitu, naik motor gitu kan, boncengan anak saya masih kecil-kecil, masih kelas 1 SD sama kelas 5 SD. Saya bonceng 2, yang kecil di depan, yang besar di belakang. Saya rasa waktu itu saya udah nekat mengendalikan motor bonceng 3 ini susah. Tapi saya ketemu ibu-ibu itu ya udah terkenal nekatnya lah. Kalau rating ke kanan, belok kiri, itu udah. Itu barengan. Jadi kalau Jogja itu, kalau yang tinggal di Jogja person ya Pak ya.
pagi itu jam 6:30 itu udah kayak perjuangan Pak di sini. Naik motor itu udah sesel-seselan itu, empet-empetan ya kayak di Jakarta gitu lah. Saya melihat kejadian itu tuh kejadiannya sederhana, setang kesenggol sekian gitu aja, nggak parah kan, tapi akibatnya ternyata parah. Nah, saya melihat sendiri dan saya langsung teratap waktu itu boncengin anak-anak saya, mikirnya cuman waktu itu masih ego Pak, jadi mikirnya jangan ke saya, karena pada saat kita naik motor kita ada kejadian seluruh badan kita ini bemper, nggak ada yang lindungi, parah waktu itu. Terus setiap jalan nganterin anak sekolah pulang sekolah itu cuman jangan ada kejadian ke saya, mikirnya cuma gitu. Tapi dari perasaan begitu terus timbul yang pemikiran lebih besar. Kalau saya memikirkan seperti itu, berarti sekian banyak orang yang berjuang di pagi hari nganterin anak-anak itu sebetulnya punya problem yang sama, resiko yang sama. Saya mikir ini gimana supaya masyarakat Indonesia itu bisa terlindungi dengan biaya yang murah, dengan premi yang murah. Apa asuransi kecelakaan diri itu? Saya mulai hunting lah, belanja, karena kebetulan saya background dari asuransi, dunia asuransi, walaupun dari life insurance. Tapi itu jabatan saya udah cukup tinggi, tapi saya harus resign karena harus dampingin istri, itu nggak bisa dipakai. Nah, dari situ saya datang ke perusahaan lain, terus saya belanja, istilahnya window shopping, pengen tahu produk apa yang paling komplit. Karena saya dari asuransi, saya menetapkan standar yang tinggi untuk persyaratan kelengkapan asuransinya, covernya. Jadi Bapak jangan kaget kalau proteksi yang kita punya itu luar biasa, karena bencana alam bisa cover. Itu asuransi yang umum bilang bencana alam itu force majeure, nggak bisa di cover. Itu hasil jindilan, jadi customize produk kita. Terus akibat dari huru hara itu bisa di cover. Saya mengajukan itu kebetulan pada saat kita mau luncurkan itu banyak kerusuhan ya di Indonesia waktu itu, ada sempat viral juga anak STM gitu bawa bendera gitu, itu kan korban dari kerusuhan itu di cover juga di kita. Di asuransi lain yang umum nggak akan di cover. Terus karena kebetulan komunitas saya banyak yang suka main sepeda ekstrim Mbak, itu sepeda downhill itu sepedanya aja harganya ratusan juta. Kebayang kalau nggak di cover kan sayang, sepedanya mahal, kadang-kadang sepedanya diasuransikan, orangnya nggak diasuransikan. Nah, itu yang kebanyakan di Indonesia. Makanya saya berpikir ini harus punya produk yang masyarakat Indonesia secara luas bisa menjangkau preminya. Tapi karena saya dari agensi, saya berpikir tadinya harus bisa punya penghasilan tambahan. Tapi kalau lewat agensi asuransi terlalu lama Pak, untuk secara masif bergerak ke seluruh Indonesia itu terlalu lama. Makanya saya bergerak ke jaringan Pak, sistem jaringan. Saya buta tadinya sistem jaringan. 2019 saya luncurkan produk ini Pak. Saya luncurkan produk ini dengan matrik 5, nggak laku di pasaran Pak, karena sistemnya nggak laku. Sistemnya terlalu banyak celah yang membuat leader itu nggak bisa berbonus besar. Waktu itu saya sudah dapat masukan binary, tapi waktu itu kebetulan teman-teman dekat saya itu kebanyakan lulusan MW, jadi mereka jangan binary itu pasti scam, nantinya pasti jebol, pasti, karena mereka berpikir dari pola lama. Nah, singkat cerita 2019 saya gagal total lah. Saya dirikan kantor itu di Hartono Mall. Mungkin kalau dari Jogja paham ya. Hartono Mall itu mall yang kelas premiumnya Jogja,
kelas tertingginya Jogja lah, paling mewah. Saya buka kantor di situ. 9 bulan pertumbuhan member cuma 1.300 member dari 9 bulan. Operasional saya besar, pertumbuhan tidak signifikan, padahal produk bagus. Dari situ saya paham bahwa tidak bisa kita mengandalkan satu produk yang bagus aja. Harus punya sistem yang bagus, yang menarik untuk para member menjalankan bisnisnya dan bisa punya income yang besar dari bisnis yang dijalankan. Akhirnya saya tutup kantor 2020 pandemi, tapi pada saat itu 2020 akhir itu saya mendampingi salah satu owner perusahaan, itu ya mentor saya juga, programmer, tahu betul tentang binary. Saya belajar banyak dari situ. Saya tahu ternyata binary itu ternyata bisa dibuat terukur juga, asal kita bikin pengaman-pengaman supaya nggak jebol. Musuh binary itu sebetulnya kerapatan, Bapak. Kerapatan yang tinggi itu bonus pasangan bisa tidak terukur, karena kalau ditata yang kerapatan sempurna itu pasti jebol. Binary pasti jebol. Di atas 70% mau marketing plan seperti apa pasti jebol. Makanya kita bikin sistem cloning, kita pengaman supaya bergeraknya nggak ke dalam tapi keluar. Walaupun ya ada aja yang mensiasati dengan pasang 3 titik, nanti anaknya, istrinya dipasang ke dalam, ya monggo, karena kita tetap ada pengaman. Yang berikutnya adalah akumulasi 2 juta, kita harus buka titik cloning baru. Itu membuat semuanya bergerak keluar, tidak ke dalam, menimbulkan kerapatan. Kenapa di sistem kita berani buka flash in-nya bisa sampai 5 juta per hari? Padahal ada yang pengalaman di binary ya teman-teman di sini. Ada binary itu biasanya bonus pasangan cuma dibatasi cuma 15 pasang, 20 pasang dalam sehari ya. Ini kita buka sebetulnya unlimited, Pak. Tapi kalau saya bilang unlimited, nggak ada sesuatu yang dikejar. Angkanya harus kita taruh satu angka, makanya kita pasang 5 juta. Sebetulnya ini unlimited, sama aja. Karena sampai sekarang belum ada yang nyentuh 5 juta itu. Tapi paling nggak orang tahu kejar-kejarannya adalah 5 juta. Jadi ada satu goal yang bisa dikejar. Kalau ini dibikin unlimited malah nggak menarik. Tapi 5 juta pun bikin geger. Jadi ini berani banget. Karena mereka berpikiran, owner-owner perusahaan lain yang memasang sistem binary itu berpikiran bahwa mereka bisa ngambil keuntungan dari pasangan hangus. Pasangan hangus yang 15 pasang, lebihnya hangus, 20 pasang, lebih ya flash out, flash in. Tapi itu sebetulnya sebagian kecil dari pengaman perusahaan. Yang lebih harus diamankan adalah kerapatan. Makanya kita bikin 5 juta per hari nggak apa-apa. Toh perusahaan ini pengen perusahaan cukup dengan income yang istilahnya orang mepet lah. Ini perusahaan mepet, jebol enggak? Tapi kita sudah hitung semua. Artinya kita siap untuk mempunyai keuntungan sedikit tapi aman. Tapi member ini bergerak dengan keleluasaan untuk mengembangkan jaringan karena bonusnya bisa besar. Ini terbukti dari 1 bulan orang menjalankan, 2 bulan orang menjalankan. Ini sudah pertama kali ya waktu kita promo itu belasan member punya income di atas 1 juta. Ini sebetulnya sesuatu yang membuat jaringan itu bergairah. Artinya kita bikin crowd dulu, baru harga promo itu kita tutup memang, kita kembali ke 200. Nah pada saat ini sudah mulai booming, mulai ada aturan yang membelenggu harus CPL. Ini MLM, nggak bisa bilang koridor asuransi. Kita tambahkan produk
produk jadi 250. Sebetulnya kalau di luaran ada yang bilang ini sudah naik 2 kali harganya. Salah teman-teman, karena di angka promo itu kita benar-benar subsidi, perusahaan benar-benar subsidi, bakar uang lah istilahnya. Di angka normal baru kita bisa normal, tapi kita terpaksa tambahkan produk bersih PL, kita jadi perusahaan MLM, beralih menjadi perusahaan MLM. Ada konsekuensi logis yang saya tadinya ya jelek-jelek gini pernah ini jadi direktur operasionalnya satu MLM. Bunyi lakban itu krak itu mengganggu. Sebetulnya saya nggak pengen berurusan sama produk sebetulnya. Jadi krak. Kebetulan yang saya tangani itu booming. Jadi tiap hari itu pengiriman sampai 4.000 kotak. Tiap hari pertumbuhan member itu 4.000 kotak. Kebayang suara lakban itu dari pagi sampai malam itu. Krak. Saya nggak mau main produk yang krak gitu kan. Makanya asuransi itu ini ya. Tapi ternyata ya ujung-ujungnya harus berurusan juga dengan krak ya nggak apa-apa lah. Karena ternyata di jaringan ini ada yang suka dengan asuransi, ada yang suka krak gitu. Karena kalau ada produk yang bisa dijadikan demo gitu ternyata menarik. Nah itu makanya ditambahkan produk kacamata. Nanti kita akan tambahkan juga produk black label. Nanti kalau sudah ada produk tambahan, saya rasa fokus kita nggak ke satu produk. Jadi kalau nanti misalnya satu produk kosong, alternatifnya ada. Dan black label ini kita tambahkan karena banyaknya permintaan teman-teman yang suka jadi penjual. Ternyata di jaringan itu ada pengembang jaringan, ada yang suka jualan. Nah ini kita fasilitasi yang suka jualan. Saya sempat cari-cari produk yang kira-kira diminati oleh jaringan itu seperti apa, dan kita ambil dari pabrik yang besar. Pabrik yang besar itu berarti bahwa kualitas terjamin karena ini sertifikasi lengkap, ISO atau segala macam semua lengkap, dan non BKO terutama, jadi tanpa bahan kimia. Jadi nantinya mudah-mudahan akan jadi produk alternatif yang luar biasa, karena kita sempat sebelum BP POM-nya resmi keluar itu kita sempat minta sampel dan kita edarkan ke teman-teman. Ternyata responnya positif, banyak yang suka gitu. Dan kita memilih produk juga sudah survei dulu apa yang diminati. Ternyata ada 2 yang paling diminati. Kalau buat ibu-ibu ternyata pelangsing. Nanti ada slim fit yang buat bapak-bapak ya, itu nanti black label. Nanti monggo bapak coba sendiri. Ada yang sudah nyoba black label? Di sini ada loh produknya. Kita bagikan satu-satu ya, satu saset ya. Alhamdulillah. Jadi bisa coba dulu. Nanti malam. Oh, iya. Sama Pak. Ibu-ibu ada slim fitnya. Ada slim fit. Oh iya, kan ibu-ibu efek dari pemakaian bapak-bapak. Bonus. Testimoninya itu. Jadi mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada kendala mengenai ketersediaan produk, karena saya akhirnya paham bahwa ternyata memang jaringan itu butuh produk juga untuknya. Iya. Jadi mohon maaf kemarin sempat terlambat, dan bukan agak lama tapi lama sekali. Tapi ya alhamdulillah teman-teman semua bersabar dan tetap bisa benar-benar menunggu pembuktian aja. Setelah dibuktikan ya nanti pasti gaspol ya Mas Lili. Ya. Pasti Pak. Iya. Ya gitu teman-teman, saya ini nggak biasa bercerita sebetulnya. Tadi Mas Lili, ayo dong Pak, sampaikan visi misi. Ya saya sampaikan ya gini Pak, saya bukan pembicara yang bagus di
ini jadi teman-teman yang berangkat ke Kaliurang kemarin tahu Pak Arif ini bicaranya sedikit. Karena saya cuma menyambut selamat datang 2 menit. sudah ya 2 menit. Saya nggak bisa bicara panjang sebetulnya karena memang orang anunya Beda-beda ya. bukan seperti Master Lily ini bisa berjam-jam nggak diputus, kadang kalau nggak diputus kadang sampai lupa gitu kan. Gitu ya teman-teman. Ini itu ada Mas Putut, Mas tolong dibagikan Mas yang Black Label ke bapak-bapaknya. Kalau ibu-ibu ada yang di rumah yang menanti? Ada. Alamat Memang itu sangat sore. Kemarin kita kasih ini ya, apa challenge ya. Kalau bisa 2 bulan nggak pegang HP 10 juta. Enggak mau. Nggak mau. Enggak mau. Berat ya. Padahal iming-imingnya nanti 2 bulan kamu puasa pegang HP bisa beli laptop, bisa gaming juga. Tapi nggak mau, dia nggak tahan. Iya. Artinya memang anak-anak itu sudah sedemikian melekat. Yang nggak usah anak-anak, kita ketinggalan HP aja, ketinggalan dompet masih bisa bablas. Pujo toh, bayangkan hidupmu tanpa kuota. Kalau Pak Mas. Jangan galau lagi kalau bapak-bapak ketinggalan HP. Dan nggak dikunci. Wah, Lihat istrinya Kalau tunangan gue. dan nggak dikunci, wah pasti. langsung pulang. Iya lah. Perang dunia. Nah itu nanti 2 tahun 3 tahun kebelakang akan ada gelombang anak-anak yang bermasalah. Nah kita demoan kacamata ini. Terus tambahkan kelebihan kacamata ini bukan cuma melindungi mata, tapi kita bisa mendapatkan gratis asuransi kecelakaan. Anak-anak di sekolah itu rentan juga layon, jatuh, iya segala macam itu rentan. Belum lagi kalau kita bicara sama kepala sekolah, kata ketua posnya, ada bisnisnya. Iya mau. Iya ada bisnisnya. Kira-kira masuk nggak itu? Masuk. Iya. Masuk Eko. Artinya asuransi nggak usah tampil di depan nggak? Bonus aja. Iya. Tapi bonusnya ini lebih besar nilainya dari kacamata. Iya. Bonusnya ini yang dahsyat. Ya, seperti saya cerita tadi, sebetulnya di awal saya lebih ke cenderung asuransi karena memang jualannya asuransi. Kalau pertanyaannya tadi berat di mana? Tapi kalau bicara legalitas, Pak, saya harus jawab ini berat di kacamata. Jadi asuransinya bonus gratis. Jualan juga lebih aman. Lebih aman. Iya, Terus kan memang pasti bilang begitu. karena kita memang tertibkan yang broadcast teman-teman yang masih bernada menjual asuransi kita tertibkan karena supaya bisnis kita lanjut. Jangan sampai kita yang sudah kencangkan ikat pinggang supaya teman-teman bisa berbonus besar dengan harga yang murah gitu kan, gara-gara ada yang salah ini tapi jadi bisnisnya malah nggak panjang. Kenapa saya sebetulnya kemarin saya balik ke teman-teman, jadi kalau misalnya saya luncurkan harga joinnya 350, teman-teman masih mau join dengan ada bonus kacamata ya masih mau Kak. Kenapa enggak? Saya enggak mau karena kalau saya luncurkan 350 kita enggak spesial lagi, akan banyak kompetitor muncul. Justru kita kencangkan ikat pinggang supaya teman-teman nyaman, tidak ada kompetitor. Saya boleh cerita kemarin barusan asuransi B, depannya B, mungkin pernah dengar B. Itu luncurkan produk serupa yang perluasannya nggak sehebat kita. Dia cuma naikkan bonus sponsornya 100.000 jadi kelihatan lebih kuat. Gitu. Tapi harga joinnya 330.000. Saya naikin bonus sponsor 100.000 juga berani Bu kalau 330. Tapi jadi nggak spesial bisnis kita. Dan konsepnya adalah menjangkau seluas mungkin masyarakat Indonesia untuk bisa mempunyai proteksi. Kalau kita jual mahal-mahal nanti lebih sedikit yang bisa menjangkau. Ini untuk kompetitor tergedelan apa Pak? Gimana? Kompetitor tergedelan ini apa? Saya tadi udah sebutin Pak, ada satu yang muncul. Terus kalau kita salam 5 jari, dia salam 1 jari 1 juta per hari gitu. Pernah dengar Pak?
Belum. Itu 330 join Pak, dapat produk asuransi yang standarnya di bawah kita dan tanpa kacamata, tanpa legalitas UPN. 330 yang meluncurkan perusahaan asuransinya sendiri. Ya, depannya B Pak. Disebutkan Kalau aja masih nama bingung Bapak. Bhinneka Bhinneka Tunggal Saya- Ika. Iya. Iya, kayak gitu Pak. Jadi memang Biasanya ini saya akan tahu. jadi unik dan sebetulnya menjalankan bisnis ini begitu Bapak paham, Bapak lihat kompetitor pertama, Bapak pahami dulu bahwa bisnis kita benar-benar unik dan kompetitor itu sangat mustahil lah ada, karena owner perusahaan kalau mau bikin kayak gini mereka berpikirnya 1000 kali Pak, karena kalau dihitung mereka pasti ini jebol. Ya memang benar. Sekarang 250 kita dalam 1 tahun dilindungi. Iya. Itu satu plusnya kan begitu. Iya. Enggak, secara sistemnya aja Pak kelihatan. Jadi kita ada bonus pairing yang dibuka sampai 5 juta per hari. Bonus sponsornya 45, bonus pasangan 18. Itu kalau kan tadinya 20 tapi ada potongan. Itu nggak boleh Pak, 10% potongan, makanya kita netkan aja 18. Tadinya bonus sponsor 50 tapi potongan itu kita hilangkan, jadi netnya aja 45 gitu. Sama aja sebetulnya yang diterima, tapi kalau dihitung betul itu sebetulnya tidak ada pengusaha yang berani buka dengan konsep seperti itu, apalagi ada luarnya juga. Mereka akan berhitung ini pasti jebol. Tapi boleh saya cerita, ada yang dari teknik di sini, latar belakang teknik? Nggak ada. Kalau perhitungan tukang, insinyur teknik sipil atau arsitek lah, dengan hitungan tukang di lapangan itu berbeda. Artinya gini, kalau perusahaan asuransi ini saya buka-bukaan sedikit dari sisi perusahaan. Perusahaan asuransi ini menggambar seperti kalau di bangunan, misalnya bentang segini kekuatannya harus pakai besi segini gitu. Hitung itu kekuatannya 10 Pak. Idealnya kekuatannya 10. Tapi tukang di lapangan dari pengalaman dia tahu bahwa ini 7 aja cukup. Jadi ngapain ini tersia-siakan mengejar ke keamanan sempurna, karena ada hal-hal yang menguatkan di sini, misalnya tanahnya cenderung tidak bergerak, itu semua dihitung. Artinya dari pengalaman kita, kami yang di lapangan, dan saya belajar cepat di dengan mentor saya itu yang saya cerita tadi. Ini booming yang perusahaan dia sekarang. Saya belajar banyak dari situ, saya tahu hitungan detail. Kita nggak perlu pakai 10 Pak, pakai 7 aja. Tapi kompetitor melihat ini mustahil, ini pasti jebol. Tapi ada kantung-kantung yang kita bisa amankan sebetulnya dari BNI. Jadi saya nggak buka lebih jauh lagi, tapi ada keamanan-keamanan yang kita bisa efisienkan sehingga harga ini bisa kita luncurkan lebih murah. Jadi kalau bicara kompetitor, saya sih yakin 2-3 tahun lagi masih orang enggak, kita masih berjalan bagus dengan harga segitu ya, dengan pengorbanan kita di manajemen ini. Kita kencangkan ikat pinggang, tapi mudah-mudahan teman-teman juga berkorban juga dengan menjalankan bisnisnya secara masif gitu, karena kalau pertumbuhan sedikit ya kita nggak tahan juga, karena angka sedikit itu bisa didapat, bisa tertopang dengan volume yang besar gitu. Jadi harus ada dua pihak yang mengerjakan. Oke. Tepuk tangan boleh Pak? Ya, tepuk tangan. Pertanyaannya Pak Tawang tadi sepertinya ada satu pertanyaan yang mungkin perlu dijawab ya. Kalau untuk ngisinya nanti, tapi tadi ada pertanyaan bagaimana soal klaim. Tadi ada ya. Nah, gimana Pak Arif? Klaim panjang pendeknya waktu untuk klaim itu sangat tergantung pada diri member sendiri yang mengajukan klaim. Karena harinya dihitungnya setelah data dinyatakan komplit diterima oleh pihak asuransi Pak.
Jadi ada yang diminta kronologis, misalnya surat keterangan dokter berlama-lama member ini ya akan lama. Dihitungnya sejak dinyatakan komplit. Nah itu rata-rata 3 sampai 10 hari klaim dibayar. Ya, jadi kalau mengenai gimana cara daftarnya nanti diajarin, tapi saya bisa kasih ilustrasikan sedikit. Begitu kita posting itu nasabah, hitungan detik Pak keluar sertifikatnya, dan pada saat itu juga Pak Nawang di Proteksi. Jadi amit-amit kalau kita lagi closing calon member kita, calon mitra kita misalnya, dia langsung posting nasabah sebagai nasabah, keluar ke jalan ke stempel beca gitu, itu di cover langsung. Iya, jadi nggak nunggu hari, nggak nunggu apa. Itu polis ya Pak? Polis Sertifikat betul. Itu begitu itu sudah keluar, proteksi langsung jalan, nggak nunggu hari. Itu ya Pak ya. Puas nggak Pak? Kalau nggak kurang puas pakai black label. Ya, ada lagi teman-teman? Kalau agak mirip tapi minum beda. dulu. Jadi Pak, kemarin itu saya pernah cerita tentang ini, terus ada yang, nah itu nanti sama nggak dengan BPJ sama pembayaran polisnya? Atau kita ketika dirawat pulang nanti yang ngurusi asuransi atau gimana? Oh iya. Gitu Pak. Kalau saya jawab insya Allah salah. Iya. Mas, kalau BPJS itu kan perubahan negara. Iya. Mungkin mekanisme sama asuransi beda. Intinya ketika jenengan dijatah 3 hari pulang bukti dibayar bukti tahun negara, kita tidak tahu. Itu program negara harus dilaksanakan oleh rumah sakit. Cuma kalau asuransi itu mekanismenya saya sendiri kurang jelas, dan nanti insya Allah saya tanyakan ke beliau-beliau yang senior atau langsung kalau insya Allah bisa bapak ownernya. Ngaten Pak. Iya. Dan sudah terjawab. Belum terjawab Pak, baru mau saya jawab. Belum. Insya Allah nggak jawab. Iya. Belum jawab dasar. Jadi sistemnya reimburse Pak. Kita bayarin dulu semua, tagihan baru diklaimkan. Tidak Oh, bisa di-reimburse. langsung di, Total gitu. Reimburse, Pak. nggak bisa langsung di, karena asuransi kecelakaan Pak. Asuransi kecelakaan memang rata-rata begitu ini. Karena apa? Karena di belakang biasanya kecelakaan itu bisa Kontrol. kebanyakan rawat jalan, sedikit yang rawat inap. Kalaupun rawat inap, itu di belakangnya berarti ada pengobatan berikutnya, misalnya Dan di bagian manajemen sudah dirawat 3 hari, boleh pulang, tapi nanti follow. iya kontrol masih lepas, misalnya pasang pen ya harus lepas pen, itu semua di cover Pak, semua di cover. Terima kasih Bapak Arif. Iya, Nanti di lapangan saya Ada yang nggak bisa di cover nggak itu? Apa semuanya di cover? di cover semua Pak. Yang nggak bisa di cover bunuh diri Pak. Percobaan bunuh diri nggak bisa di cover. Jadi kalau bunuh diri pastikan harus meninggal beneran. Baru ke cover. Sayang kalau enggak Anak-anak beneran kan nggak ke cover ya? Ahli waris wih. Terus ini bukan kecelakaan. jadi yang asuransi yang kita ini yang baru ya Pak, yang dulu yang dari Jepang, tapi kita sekarang di UMN pakai. Itu hampir tidak ada yang tidak di cover kecuali contohnya gini. Polisi atau TNI yang sedang menjalankan tugas nggak bisa di cover Pak. Tapi kalau dia nggak pakai seragam, dia jalan-jalan sama keluarganya tertimpa musibah, di cover. Atau kepleset di kamar mandi ya tetap di cover. Semua di semua tempat seluruh dunia di cover selama dia tidak tinggal di luar negeri ya. Artinya berlibur itu di cover. Olahraga ekstrim di cover Pak. Jadi saya susah kalau bilang apa yang nggak di cover ya Pak. Digigit binatang kemarin berapa kali di cover. Cakar kucing ya Pak. Cakar kucing itu 250 diklaimkan Di cover, Pak. Kemarin Pak Andi terima pengajuan klaim 65.000 Pak. Apa ya kemarin? Grawok Iya. kucing. Iya, itu diajukan ya 200.000. Iya. Terlalu itu. Artinya gini, kan kadang orang perlu pembuktian aja. Oh, ini Iya. aku cedera. Tenang kok. Iya, Tenang. bisa Kayak aku enggak? ya mau. Cakar. Saya ngajakin lagi. Untuk tempat berobatnya itu harus rumah sakit yang berlegalitas atau klinik mungkin bisa. Klinik bisa, Dokter monggo. keluarga Ini mungkin. dokter keluarga
kalau yang seperti itu biasanya ada investigasi tambahan, bukannya tidak bisa, tapi bayangkan ibu yang jadi perusahaan asuransi, nanti kalau dibebaskan seluas itu gitu, dokter keluarga bilang aja, oh ini Jangan-jangan jatuh ya apa gitu, terus dibikin ya biasa yang kayak gitu. Itu berarti paling nggak klinik nih. dokter keluarga bisa Bu, cuman biasanya Ya, investigasinya Oh, ya gitu. yang Oh, gitu. lebih tetap. Terus berapa kali klaim Pak? Jangan sampai ke klaim. Perkejadian mau berkali-kali Pak. mau setahun 20 kali di cover Bisa. semua. Asal Berkali-kali. plafonnya 1 unitnya 5 juta per kejadian. Punya 3 berarti 15 juta per kejadian. Bukan berarti kalau punya 3 unit ini misalnya habisnya 3 juta, terus masing-masing ngeluarin 3 juta, enggak ya Pak. Tapi Tapi plafonnya yang naik.